Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah pelihara hidup kita sampai pada pagi hari ini, hari Jumat pagi tanggal 31 Maret 2023 adalah hari yang terakhir di bulan Maret ini. Besok sudah tanggal 1 April. Kiranya penyertaan yang sempurna dari Tuhan akan menyertai hari-hari kita melangkah. Kita berjalan, kehidupan adalah sebuah perjalanan, tapi senantiasa kita minta pimpinan Tuhan, supaya apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil, karena Tuhan Yesus bersama kita. Untuk itu kita bersyukur, terima kasih, dan kita makin hari mau cinta Yesus. Katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang, hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Ada vertikal dan horizontal. Vertikalnya kita takut kepada Tuhan. Horizontal Raja. Raja di sini maksudnya adalah pemimpin atau pemerintah atau orang yang punya kewenangan. Mari kita hormati, karena memang Tuhan ciptakan kita, ada pemimpin, ada yang dipimpin. Dan nomor satu, kita takut akan Tuhan. Taatilah firman Tuhan. Sebabnya kalau kita taat kepada firman Tuhan, kita selamat. Dan kita kalau cinta Yesus, firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari kita senantiasa mau baca firman Tuhan. Apapun situasi kondisi bisa berubah, tapi cinta kita Yesus jangan pernah berubah, karena Yesus juga tidak pernah berubah. Cintanya kepada kita luar biasa. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, sungguh aku cinta kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak ku sembah. Amin, haleluya. Yesus, terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Amin. Mari katakan, kita cinta Yesus dengan sungguh-sungguh. Tuhan lihat hati kita loh Bapak Ibu. Kan Tuhan berfirman dalam 1 Korintus 8 ayat 3, orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Allah itu dikenal oleh Allah. Dalam Mazmur Sulaiman 8 ayat 17, orang yang mencintai Tuhan itu dicinta sama Yesus. Orang yang tekun mencari Tuhan akan mendapatkan Tuhan Yesus. Oh sungguh, mari sebelum kita beraktivitas pagi ini, adalah Jumat yang terakhir, di tanggal yang terakhir di bulan Maret. Besok sudah di bulan April. Kita sudah melewati bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret. Sebentar kita tinggalkan 3 bulan menuju bulan yang keempat. Nanti minggu berikutnya kita akan sama-sama ibadah Jumat Agung, Paskah, kebangkitan Yesus. Biar kita mau semangat cinta Yesus. Sampai kapanpun kita tidak bisa membalas cintanya Tuhan. Katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, haleluya. Aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Oh haleluya. Yesus, terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau.
dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang layak disembah. Oh haleluya, Yesus, tak terukur kasih-Mu. Oh haleluya, Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, haleluya, aku cinta kepadamu. Yesus, sungguh aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak ku sembah. Oh haleluya, Yesus, tak terukur kasih-Mu. Oh Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Oh haleluya, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama-Mu Tuhan yang sempurna, nama Yesus yang mulia, kudus, kudus. Oh, terpujilah nama-Mu yang agung itu. Sungguh aku mencintai Engkau Yesus, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang layak ku sembah. Oh haleluya, Yesus, tak terukur kasih-Mu. Oh Yesus, sungguh ku cinta Kau. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sebentar kami mau baca firman Tuhan. Kuduskanlah pikiran dan hatiku, firman-Mu sumber kebenaran. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepadamu Bapa. Oh haleluya, Yesus, tak terukur kasih-Mu. Oh Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Oh haleluya, Yesus, tak terukur kasih-Mu. Oh Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau Bapakku. Berfirman Bapa, Ku siapkan hati kami dan ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan kami. Ampun ya Bapa. Roh Kudus kami tuntun hidup kami, supaya hidup kami berpadanan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus, kita menyembah kepada Tuhan. Kita cinta Yesus, sebab suatu hari kelak dunia akan lenyap. Kita akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus.
Kita mau pupuk hubungan sehat dengan Tuhan, menjaga hubungan perdamaian dengan Tuhan. Hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, mari kita baca firman Tuhan. Puji Tuhan, sesuai dengan renungan firman Tuhan, hai anakku, takutilah Tuhan vertikal dan Raja bicara horizontal. Ya, mari kita baca. Amsal Sulaiman pasal 24. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Biar hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Amsal Sulaiman pasal 24, saya mau baca ayat 21. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya. Ini perintah Tuhan Yesus, ya. Sebab Tuhan Yesus itu, Dia yang mengatur segala-galanya. Raja itu Tuhan yang menentukan. Pemerintah juga Tuhan yang tentukan. Jadi kita harus menghormati raja, pemerintah, pemimpin-pemimpin kita. Itu semua, ya. Dalam pekerjaan juga harus kita hormati, ya. Sebagai pimpinan, ya, di pekerjaan itu tertulis. Kalau kita baca, mari di dalam Kolose, ya, supaya kita hormat juga kepada Tuhan, ya, kepada pemerintah. Itu semua ayatnya ada, saudara. Kan semua baca, ya. Kolose pasal 3, bagi karyawan-karyawan, bagi pegawai-pegawai, bagi seorang bekerja, punya pimpinan, punya atasannya, mari kita hormati dia, ya. Kolose pasal 3 ayat 22 dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah ini, jadi jelas. Jadi kita harus hormati pemimpin, pemerintah, semua itu Tuhan yang tetapkan, saudara. Karena semua sudah dari Tuhan, semua sudah digariskan oleh Tuhan, ya. Oleh karena kalau kita menghormati, ya, berarti kita taat kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus itu ingin mengatur semuanya sesuai dengan SOP yang benar, sesuai dengan aturan-aturan yang benar, ya. Sehingga demikian hidup kita diberkati, termasuk dengan para pemimpin, semua kita hormati. Sehingga kalau kita demikian menghormati, taat kepada Tuhan, hidup kita diberkati sama Tuhan. Sebab kita hidup di dunia ini, ya, kita hidupnya sementara. Sebab kalau kita baca di dalam Yakobus pasal 4, kita hidup seperti uap, ya. Kalau hidup kita seperti uap, harus kita takut, ya. Kapan lagi kalau kita tidak takut sama Tuhan? Ya, kita berani sama Tuhan, kita melanggar firman Tuhan, kita akan menghadapi resiko. Ya, kita baca Yakobus pasal 4, ya. Hidup manusia seperti uap. Saya mau baca. Yakobus pasal 4 ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi artinya hidup ini kalau sudah tetapkan sementara, marilah kita ikuti firman Tuhan. Kalau Tuhan tetapkan, hormati Tuhan, takutlah kepada Tuhan, takut kepada pemerintah, kepada pemimpin, kepada atasan. Tuhan sudah tetapkan, mari kita kerjakan dengan tulus hati, hormat, itu seperti kepada Tuhan, ya. Itu tadi firman Tuhan kata demikian, sehingga hidup kita selamat. Karena dikatakan sini, jangan melawan terhadap kedua-duanya. Karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa yang mengetahui kehancuran di antara mereka. Lawan pemerintah, ada risiko yang harus dihadapi, melawan hukum, ya. Juga ini adalah Amsal Sulaiman dari orang bijak, memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Jadi dalam pengadilan harus seadil-adilnya, tidak boleh pandang bulu, ya. Jadi kalau pandang bulu artinya berat sebelah, tidak boleh. Harus takut akan Tuhan, harus tegakkan keadilan. Ini firman Tuhan. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan ikuti bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. Jadi kalau memang orang salah, katakan salah. Iya, iya, tidak, tidak. Jadi kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi mereka memberi peringatan akan berbahagia. Mereka akan mendapat ganjaran berkat, ya. Jadi kalau kepada orang salah, lebih bagus kita berikan peringatan, ya. Berikan teguran, nasihat, itu perlu, ya. Justru itu sesuai dengan maunya Tuhan. Siapa memberi jawaban yang tepat, mengucuk bibir. Jadi artinya selalu kita minta hikmat dengan Tuhan, supaya setiap jawaban-jawaban kita adalah tepat sesuai dengan apa maunya Tuhan, ya. Kebenaran harus kita tegakkan. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikan rumahmu. Maksudnya hidup kita di luar harus beres. Bagaimana beres di dalam rumah kita, di luar aja tidak beres. Rumah beres, luar. Jadi luar dalam harus beres kita nih. Dalam rumah tangga kita beres, di luar kita beres. Jadi harus kita dua-duanya, internal, eksternal, saudara, ya. Jangan menjadi saksi terhadap sama tanpa sebab, ya.
dan menipu dengan bibirnya. Jangan sampai menjadi saksi dusta, ya. Jadi seringkali manusia kan suka cari gara-gara, ya. Padahal dia tidak salah, dicari kesalahannya, ya itu hidup kita tidak benar, itu tidak boleh. Ini penting, saudara. Firman Tuhan itu mengajar kita supaya kita tidak hidup menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi hiduplah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan berkata sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian ku perlakukan dia, aku membalas orang menurut perbuatannya. Wow, ini Tuhan akan membalas setiap perbuatan kita. Nanti ada penghakiman. Takut kita kepada Tuhan, ya. Seperti di dalam Lukas pasal 13 saya mau baca. Takut kepada Tuhan. Dia yang punya kemampuan untuk memasukkan seorang ke dalam neraka, saudara. Ya, itu firman Tuhan katakan. Saya mau baca. Supaya kita betul-betul takut sama Tuhan. Hormati. Lukas 12 saya mau baca. Lukas 12 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang telah membunuh. Mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takuti di dalam. Mari kita takut kepada Tuhan. Karena Tuhan yang punya surga dan neraka, yang punya segala-galanya. Kalau kita takut sama Tuhan, selamatlah kita. Amin. Haleluya. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang tidak berakal budi. Jadi jelas, jangan kita menjadi orang malas, ya. Tapi kita menjadi orang rajin, sehingga hidup kita diberkati. Lihatlah semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan juju, dan temunya sudah roboh. Ini tipe orang malas, tidak pernah merawat rumahnya, segala macam, misalnya. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, dan mana ada suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ini tipe orang malas, tidak ada perhatian, ya. Tapi mari kita menjadi orang rajin yang penuh perhatian terhadap horizontal, vertikal. Vertikal dengan Tuhan, horizontal dengan keluarga, ya, rumah tangga, semuanya, ya, menjadi hidup kita menjadi berkat, sehingga kehidupan kita menjadi garah, menjadi terang, nama Tuhan dipermuliakan. Ayat yang terakhir 34, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ini tipe orang yang malas, itu berdampak kepada kemiskinan. Tapi bagi kita, saya percaya Bapak Ibu kita semua jadi orang rajin, ya. Rajin nomor satu mencari Tuhan, rajin mencari kerajaan Allah, rajin bekerja, dan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita layak. Kita katakan, aku mencintai Engkau Yesus. Kalau kita berkata, aku cinta kepada Engkau Yesus, harus taat kepada firman Tuhan. Mari, kita mau benahi hidup kita. Jangan sampai kita menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan kita punya hati yang serong, bertindak serong, perilaku yang salah, bersifat salah, sikap hati yang salah. Jangan. Tapi mari kita melalui firman-firman selalu kita dengar, menjadi anak Tuhan yang benar di hadapan Tuhan, benar di hadapan manusia. Seperti saya kasih ayat terakhir, 2 Korintus 8:21. Ini Rasul Paulus katakan supaya kita hidup ini benar, bukan hanya di hadapan Tuhan saja, tapi di hadapan manusia juga, vertikal, horizontal. Saya mau baca 2 Korintus 8:21 dikatakan, karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan saja, tapi juga di hadapan manusia. Ada vertikal, hidup kita benar, horizontal juga kita benar, sehingga kehidupan kita benar, hidup kita menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, sungguh aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang layak disembah. Oh, haleluya. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Oh, Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Oh, haleluya. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Oh, Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari berjaga dan berdoa. Dan kendalikan hidup kita berpadan dengan firman Tuhan. Sehingga hidup kita berdampak, hidup yang menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Immanuel. Haleluya, puji Tuhan.